Shalom. Shalom. Terima kasih Kak Deni Kak Tesi udah bisa datang di podcast ini. Akhirnya ya ketemu waktu yang luang. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Gesang. Siap. Hari ini kita mau bahas Mas Deni dan Kak Tersi tentang relationship. Bahasa Inggrisnya bener ya, relationship ya. Siap. Karena soalnya bahasa Inggris saya dulu C. Siap Mas Gesang. Sudah sesuai ejaan yang disempurnakan. Terima kasih. Sudah sesuai. Jadi gini Kak, tim kami beberapa bulan lalu pengen siapa sih bintang tamu atau narasumber yang bisa diajak ngobrol. Sudah 2 kali podcast tuh temanya tentang pelayanan. Masa ketiga kali pelayanan, wah nanti bosen nanti audionya. Kita bahas tentang relationship. Terus audionya siapa ya? Oh Kak Deni, Kak Tersi aja yang baru sold out semua gitu. Kenapa Pak akhirnya kita yang diundang sih? Karena tim-tim kami mungkin terinspirasi dari kehidupan kakak-kakak berdua sehingga sold out maksudnya di dalam kekristenan dengan ya kaidah-kaidah norma-norma kekristenan gitu. Siap Mas. Boleh sharing Kak Deni, Kak Tersi? Oke, siap. Pengalaman saya nyontek dulu ya, bentar. Oh, iya. Ada contekannya ya. Contekannya, maaf ya saudara. Apa sih yang membuat Kak Deni dan Kak Tersi itu dipertemukan? Mungkin Mas Deni tertarik apanya sama Mbak Tersi dan Kak Tersi tertarik sama Mas Deni. Wah, kayak Romeo gitu mungkin. Silakan mungkin sharing siapa mau yang mencoba dulu. Siap. Kak Tersi dulu. Jadi awal mula kita bertemu itu sebenarnya nggak sengaja. Nggak tahu kenapa dia itu mengfollow saya di salah satu sosial media gitu. Awalnya seperti itu. Nah, terus kemudian nggak tahu kenapa aku juga confirm aja gitu. Tapi biasanya aku nggak yang tipe suka terima-terima, maksudnya kalau ada yang itu langsung tak terima-terima tuh enggak gitu. Cuman lihat profilnya dia pertama kok, oh kayaknya orang baik nih gitu. Terus kemudian ya udah akhirnya dikonfirm gitu. Terus ya udah cuman sebatas itu doang gitu, nggak ada yang lain-lain. Terus kemudian dia nggak tahu kenapa sering banget reply story saya gitu. Nggak tahu kenapa ya, dia sering banget reply story saya. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang aku tuh pernah ketemu kamu di rumah sakit di mana saya bekerja saat ini, seperti itu. Nggak tahu ketemunya, aku juga nggak sadar kalau ketemu sama dia ya. Mantap, ya mantap. pokoknya dia itu reply terus gitu. Aku ya nggak tahu kenapa ya, kadang dijawab kadang enggak, tapi sering dijawab juga sih. Oh, istimewa. Ya kan pasti cowok dulu yang ngejar ya, mana ada ceweknya yang ngejar. Benar. Jadi ibarat agak sedikit menyimpang. Jadi ibaratnya itu cowok itu kan sel sperma itu yang mengejar sel telur. Jadi kan yang pasif itu kan sel telur. Kita sel yang mengejar gitu. Pakai motor atau pakai Jadi jangan sampai kebalikannya, yang cewek yang ngejar cowok jangan. Jadi jangan sebaliknya ya. Lebih baik kita sebagai cowok itu yang mengejar calon pasangan kita. Seperti itu Kak Gesang. Analoginya keren sekali Ya, Mas. kebetulan ini kita juga ya mungkin Kak Tersi dulunya itu juga sama-sama dog lovers. Jadi pencinta dogi. Ya, pencinta dogi. Kita sering sharing ini. Oh, dulu punya dogi sering divaksin enggak? Oh enggak kok, aku baru tahu yang namanya vaksin dogi. Nah dari situ kita ya saling saling cerita, saling sharing gitu kan, terus nyaman. Terus jadi tepatnya Januari kita kenalan. Terus kemudian sebulan kemudian baru saya ya sebagai cowok itu yang memberanikan diri, yuk kita ketemu. Iya waktu itu karena kan nggak pernah ketemu sama sekali. Saya merasa nggak pernah ketemu. Kalau katanya gitu dia ya. pernah lihat saya di tempat saya bekerja, tapi saya nggak pernah lihat dia kan. Nah terus akhirnya coba kamu datang ke rumah gitu kan. Gitu, Jadi kesan pertama itu memberikan kesan yang baik itu adalah bertemu di rumah ya. Jadi bukan yang bertemu di jalan gitu, jangan. Guys, bisa disontoh. Ketemu di rumah, jangan di Indomaret ya Kak COD. Apalagi di gang-gang itu jangan. Waduh, itu cowok-cowok cupu Mas. Jemput ke depan gang gitu. Ya terus gitu.
beri kesan yang baik ya, iya, beri kesan yang terbaik. terbaik. Gak tahu kenapa kok dia juga berani gitu datang ke rumah gitu. Aku kasih ancar-ancar rumah, dia berani datang ke rumah gitu. Dan ketemu ibu juga. Waduh. Jomblowati, Jomblowaters, silakan ditiru kalau kalian masih slow, masih keren ini. Iya. Ketemu di rumah. Ya. Pertama kali ketemu juga kesannya itu juga baik dari ibu gembala. Saya waktu itu nggak tahu kalau ibu itu gembala juga. Saya tahunya ibu ngajar, pulang ngajar gitu kan. Kesan pertama juga kesan yang baik. Jadi, Mas, sudah makan belum? Gitu kan. Langsung ditawarin makan ya. Lapan nggak makan ya belum Bu. Nah, kesan yang baik di situ. Terus kemudian kebetulan waktu itu Kak Tersi juga mau berangkat kerja, Mas. Berangkat kerja itu kan Modus siang dia, ya. modus Maksudnya tuh nganterin kerja. kita langsung yuk berangkat sekalian aja. Waktu itu tuh saya masih pandemi sih, Mas. Masih pandemi. Jadi saya sistem kerjanya masih WFH, WFO. Jadi waktu kami bertemu itu pas kebetulan saya WFH di rumah, bekerja di rumah gitu kan. Terus kita ketemu, nganterin Kak Tersi kerja, dinas gitu. Dan di malam harinya, kebetulan Februari itu kan musim hujan ya Kak ya. Iya benar hujan itu. Terus-terusnya itu Kak, benar Kak. Terus plus banjir. Banjirnya itu. Jadi yang memberi kesan yang masih teringat sampai sekarang ya waktu saya jemput Kak Tersi lewat jalan banjir. Terus motornya mogok. Waduh. Itu sambil kan nggak Mas nyanyi sepanjang jalan. Maunya seperti itu Kak, sepertinya pengennya seperti itu. Cuman kebetulan waduh ini bawa anak orang banjir-banjiran, gerimis lagi. Wah sadu sekali waktu itu Kak. Terus keren. Saya salutnya ke dia itu enggak yang udah sana jalan aja, tapi dia tetap sabar nunggu. Yuk tak anteri Mas, anteri gitu. Sampai motor itu sampai bisa nyala sendiri, terus nganterin ke rumah dia. Kemudian ibu pun juga merespon, Mas, rumahmu kan jauh di Boja. Jadi kalau dari sini mungkin 1 jam ya. Waktu itu kan jauh pulang malam dia pasien juga banyak sampai jam 10 mungkin. Jam 11 mungkin saya dari Semarang sini. Kalau pulang ke Boja kejauhan gitu kan. Akhirnya udah tidur aja di kos. Waduh saya waktu itu ya memang ibaratnya ya namanya orang cowok berusaha itu kan kayak laut ku seberangi, lembah gunung aku lah ya, lembah aku lewati gitu kan. Jadi ya kayak mau malam gimana pun banjir apapun ya tetap saya lewati seperti itu Kak. Jadi waktu itu yang memang saya kesan sampai sekarang gitu ya Kak. Berjuang lah gitu. Keren. Tapi waktu itu kita belum jadian ya, kita belum jadian. Ya, jadi kita juga cuman awal pertama ketemu kan. Awal pertama ketemu cuman sekedar ya berteman gitu. Cuman kok sangarmen ya nih cowok ya gitu keren kan. gitu ya. Keren nih. Banjir di seberang sampai motornya mogok gitu. Aku kan merasa kasihan ya. Kayak gitu. Terus akhirnya kurang lebih kita 2 bulan kita saling kenal, terus saling memahami satu dengan yang lain, terus baru setelah itu dia menyatakan komitmennya gitu loh. Dia bilang waktu itu komitmen, dia enggak yang apa namanya nembak gitu Kak. Enggak. Jadi nembaknya itu langsung bilang komitmen gitu. Jadi dia kamu enggak jadi pacarku, dia enggak gitu. Terus waktu kita udah kenal 2 bulan dia cuman bilang gini, kita komitmen ya dan menjaga kekudusan sampai waktunya tiba. Keren. Nanti aku Kristen banget ya Kak ya. Iya beneran, serius. Dia langsung ngomong gitu. Kristen banget saudara, Kristen itu. Aku langsung, ya ampun gitu, ada cowok gitu terus, wah ini dia orangnya gitu iya, ya. asik. Doa yang dijawab melalui banjir. Banjir, hujan badai loh. Benar Ya, sih Kak, seperti seperti itu. itu. Jadi ya enggak dari kita saja ya mungkin berusaha, tapi di belakang itu gitu. ya masih banyak doa dari orang tua kami. Jadi ya pasti enggak mungkin selancar ini kalau tidak ada dari doa dari orang tua. Yang penting ya itu Kak. Jadi kita misal aku pengen nih kenal sama ini, tapi kalau baratnya nggak ada doa atau restu dari orang tua pun pasti akan nggak sampai di jenjang sampai saat ini seperti itu Kak. Jadi ya puji Tuhan memang
semuanya tuh kayak seperti apa ya, memang jalannya Tuhan seperti itu. Bagian dari rencana Tuhan. Ya benar. Jadi rencana Tuhan itu baik adanya, benar. asal kita sabar menanti dan taat perintahnya. Amin. Keren sekali kisah pertemuan ini. Ya, saya mau tanya lagi ini. Sebelum Kak Deni, Kak Tersi memutuskan untuk sold out ya. Istilahnya sold out biar kayak check out Shopee, check out Tokopedia gitu ya. Biar kayak istilah anak-anak muda sekarang. Saat menjalani hubungan, istilahnya masa penjajakan ya Kak. Apakah relationship itu penting? Saat masa penjajakan. Oh iya, relationship itu ya, berhubungan apa namanya? Kepada sesama, menjalin hubungan kepada sesama. Nah, kalau dari saya sendiri tuh menjalin hubungan kepada sesama itu tidak hanya seperti salib itu loh Kak, ke atas horizontal dan vertikal seperti itu. Jadi kita enggak menjalin hubungan kepada sesama saja, tapi juga kepada Tuhan dan sesama seperti itu Kak. Jadi ya enggak kita doa melulu, ibadah melulu, tapi kita melupakan sesama kita. Jadi relationship itu sangat kita butuhkan untuk menjalin, ya enggak menjalin hubungan pacaran saja, pernikahan, tapi juga sesama kita gitu loh. Ya namanya juga manusia sosial ya Kak ya, pasti membutuhkan dengan sesama kita seperti itu. Jadi penting ya, jadi relationship tuh gak cuman antara kita berdua-dua, tapi juga melibatkan Tuhan di dalamnya gitu. Jadi seperti yang tadi salib ya, jadi vertikal kemudian baru horizontal seperti itu. Berarti dalam hubungan Kak Deni dan Kak Tersi itu relationship itu melibatkan Tuhan di dalamnya. Pasti ya, karena benar. Jujur kalau nggak karena Tuhan itu mungkin kita nggak bisa sampai di jenjang seperti ini. Saya sebagai Kristen itu juga sudah dari kecil ya, tapi saya menerima seperti mujizat atau berkat itu ya setelah perjalanan kita seperti itu. Jadi ya semuanya dilancarkan, semuanya juga apa ya kayak sudah tertata gitu loh Kak. Saya sebagai orang itu kok gumun ya, kok bisa ya, mungkin dari manusia itu wah kok sepertinya mustahil, sepertinya kok nggak mungkin. Tapi mungkin kan ya, tapi karena Tuhan itu semuanya sudah seperti dia sudah dipersiapkan itu loh Kak. Ya, seperti itu. Tuhan sudah ikut campur tangan dalam dari kita perkenalan, relationship sampai di jenjang sampai saat ini. Berarti dalam yang saya tangkap ya dalam hubungan relationship maksudnya dalam masa penjajakan, jadi kita ke Tuhan dulu, utarakan apa yang kita mau, kita ngikuti perintahnya, baru itu otoritas Tuhan mau menghendaki atau tidak, begitu ya. Nah, kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Sampai di atas kita dipertemukan seperti itu. Jadi ya segitiga gitu kan. Kalau Tuhan nggak berkenan pun juga nggak bakal jadi. Nggak bakal lancar juga mungkin semua kegiatan acara-acara nggak bakal. Berarti Kristen oriented gitu ya. Kristus oriented ya. Kristus oriented. Keren sekali. Oke. Selanjutnya Kak. Tadi kan relationship mengandalkan Tuhan tuh istilahnya penting supaya apa yang dikehendaki Tuhan itu terjadi terhadap diri kita. Sekarang buat anak-anak muda kita sekarang, anak muda saat ini, maaf itu lidah Jawa ya. Hubungan ya, gitu ya Mas. Spesifiknya lagi Kak, relationship dalam kekristenan selain mengandalkan Tuhan lagi, misalkan tadi menjaga image kita sebagai orang Kristen supaya dilihat sana, oh orang Kristen itu baik-baik ya. Terus seperti kita menjaga komunikasi terhadap orang lain, menjaga komunikasi sama mungkin pasangan atau mungkin sesama orang lain itu gimana maksudnya? Mas, pendapat dari Kak Deni dan Kak Tersi relationship dalam kekristenan itu sendiri. Ya, yang pasti kan kita sebagai orang Kristen ya, kita mengenal Kristus. Yang pertama Kristus ajarkan adalah kasih. Gitu ya. Jadi itu jadi prinsip utama di dalam setiap relationship. Sebenarnya nggak cuma relationship dengan pasangan ya, tapi dengan sesama juga itu kasih itu yang menjadi yang utama seperti itu. Itu sih untuk
Pertama kasih, intinya kasih itu tadi. Jadi dalam relationship selain melibatkan Tuhan, kasih itu Betul, penting. kasih karena kita dalam menjalin hubungan itu kan nggak mungkin orang jalan mulus aja, pasti ada yang namanya ngalamin bentrok, ngalamin konflik seperti itu. Nah kalau kita cuman menurutin ego kita sendiri tapi kasih tidak ada di dalamnya, udah tuh pasti ambiar gitu. Ada sebenarnya dalam hubungan apapun, entah dalam pasangan, anak orang tua, kemudian sesama kita gitu ya, rekan kerja, rekan di gereja seperti itu, kasih. Jadi ketika lagi ada konflik, masalah, ingat kita harus mengasihi. Istimewa. Terutama. Ini ada fakta Kak. Saya tuh sering scroll Instagram kayak di situs-situs rohani. Di situ banyak komentar. Oh, orang Kristen itu susah cari pasangan hidup. Bener gak Kak? Kira-kira itu. Itu statement anak-anak muda sekarang. Orang Kristen susah mencari pasangan hidup jika dicari yang sesama Kristen. Jadi kriterianya tuh banyak sekali. Kalau kita memang benar cari-cari pasangan hidup yang sesuai dengan kaidah-kaidah Kristenan. Itu benar gak Kak kira-kira? Orang Kristen susah cari pasangan gitu. Ya kembali lagi ya, kita kan sebagai orang Kristen itu kan sebagai kaum minoritas ya, jadi lebih banyak non daripada Kristen seperti itu. Gitu. Jadi mungkin ada benarnya juga kan, karena kan susah untuk yang seiman kok jumlahnya lebih sedikit gitu, kok lebih banyak yang nggak seiman gitu. Akhirnya tapi kembali lagi kita sabar nggak nunggu waktunya Tuhan gitu. Kalau nggak sabar ya udahlah, seadanya ada di depan mata dibabat alas gitu ya. Udah pokoknya arit atau pakai yang elektrik gitu ya, gitu. Jadi ya memang kembali lagi kita sebenarnya sabar atau enggak gitu. Kalau kita sabar itu pasti kok ada gitu. Ya mungkin kalau dibilang susah ada benarnya juga, tapi ya nggak susah-susah banget, tergantung kitanya mau sabar apa enggak. Itu tadi sabar menanti waktunya Tuhan gitu. Nah itu kan prinsip seseorang yang Kristen sejati Kak. Di sana tuh banyak, ya saya nggak menjudge ya, saya kan juga istilahnya dalam iman itu masih naik turun istilahnya. Saya tuh melihat saya sebagai orang yang mengamati itu banyak orang yang tidak sabar untuk menanti pasangan hidup. Akhirnya orang Kristen itu menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman. Ya mungkin beberapa orang mereka menganggapnya nggak apa-apa lah, daripada aku nggak sold out, yang penting aku gitu ya. dapat punya gandengan ke bioskop bisa tiket 2 gitu kan. Kalau ke kereta api nggak duduk di kursi jomblo. Itu pendapat Kak Taris dan Kak Dini gimana? Apakah boleh kita sebagai orang Kristen menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman dengan kita untuk jangka pendek ke depan maupun masa yang akan mendatang? Itu gimana kira-kira Kak? Boleh nggak ya? Boleh apa enggak? Kalau dibilang boleh apa enggak, kalau dari prinsip kami berdua itu kita memang yang seiman gitu. Kenapa? Yang seiman. Yang seiman aja itu masalahnya banyak gitu ya. Masalahnya banyak, kadang-kadang juga nemuin konflik, perbedaan itu seiman loh. Apalagi yang nggak seiman, kita tuh nggak bisa mikir, aduh yang nggak seiman tuh kayak mana gitu. Yang seiman aja masih sering nemuin konflik, ada masalah seperti itu. Tapi kalau yang nggak seiman itu terus kemudian juga takutnya kalau misal dibabat tetap yang nggak seiman gitu, kasihan ke anak-anak. Ya benar, gitu. Anak-anak itu kan nanti kedepannya juga kasihan, mau ikut ayahnya atau ibunya gitu kan, takutnya seperti itu kan. Jadi kasihan lah, badannya anaknya nanti ke depan itu kasihannya, yaitu harus memilih dari ayahnya atau ibunya gitu. Tapi kalau kita sama-sama seiman gitu kan, indahnya ke gereja bareng kayak gitu ya, saat teduh bareng gitu, ada pergumulan apa kita bawa dalam doa bersama, itu benar-benar luar biasa ya. Apalagi setelah nikah ini kalau tiap malam sebelum tidur kita juga usahakan untuk saat teduh gitu, ada problem seharian yang kita alami gitu, kita sharing terus kita bawa dalam doa gitu. Jadi benar-benar seiman itu sangat indah sekali lah pokoknya lah ya. Walaupun mungkin juga nggak lepas dari masalah, konflik, perbedaan pasti ada seperti itu. Berarti saran dari Kak Dini, Kak Tersi ketika melihat ini anak-anak yang kaum muda, mungkin teman-teman kita yang tidak sabar dalam penantian tersebut, yang
menonton ini ya teman-teman. Ini saran dari Kak Deni, Kak Tersi yang sudah shout out dengan kekristenan teman-teman. Nah, mungkin gimana? Ini kan ada ya. Aku nggak shout out, maksudnya nggak shout out dalam masa penjajakan ya, bukan masa pernikahan ya. Aku tak pacaran dengan orang yang beda iman. Yang penting aku nggak malu dengan teman-temanku. Yang penting aku nggak diceng-cengi. Yang penting nggak jomblo. Itu saran Kak Tersi dan Kak Deni mulai sekarang itu apa buat teman-teman kita yang seperti itu? Ya saya tidak menjudge mereka ya. Saya tidak bisa membenarkan mereka benar, mereka salah. Tapi pendapat Kak Deni, Kak Tersi sebaiknya itu bagaimana kalau mereka sudah mempunyai pasangan namun tidak seiman? Oke. Sebelum masa pernikahan kan masih penjajakan nih. Iya, masa penjajakan, betul. Sebelum isinya terlanjur gitu kan. Ya dipikirkan ulang lagi gitu, karena nanti kalau sudah kita mau menikah gitu ya, kan penjajakan tuh kan, kecuali kalau mau cuman sekedar biar nggak jomblo gitu lah, ya udahlah yang penting punya gandengan kayak gitu. Itu beda cerita ya. Tapi kalau memang udah arahnya mau menikah seperti itu ya kembali lagi, karena menikah itu seumur hidup. Kita seumur hidup menghabisin waktu sama pasangan kita gitu. Coba mungkin dipikirkan ulang lagi gitu ya. Jadi dipikirkan matang-matang lagi, karena kalau memang ngambil keputusan atau lagi pas berbunga-bunga, lagi awal-awal itu memang ya itu bunga gitu ya. Tutup mata gitu ya. Pokoknya kekurangan pasanganku tuh aku tutupin semua, udah pokoknya tutup mata ya. Pokoknya nggak lihat, ya udah pokoknya aku cinta sama dia cinta sama aku, yang penting aku gak jomblo gitu ya. Kemana-mana ada gandengannya. Itu nanti hanya di awal-awal, tapi nanti ketika berjalannya waktu, apalagi seumur hidup menghabiskan waktu sama pasangan kita itu lama. Nah, ketika nggak seiman itu nanti pasti lebih banyak lagi apa ya yang akan dialami. Nggak tahu nanti juga nggak tahu, karena kadang kita juga nggak pernah jalanin ke yang nggak seiman juga nggak pernah ya, masih satu iman seperti itu. Intinya tetap sabar dan nunggu berkat dari Tuhan. Jadi nikah itu nggak harus tepat waktu, tapi waktu yang tepat. Jadi waktu kita sudah mapan dari sisi bukan kerja yang pimpinan bagian yang atasan bukan, tapi setidaknya kita memiliki pekerjaan. Jadi nanti ke depan saat kita menikah itu tidak mengandalkan merepotkan orang tua kita gitu loh Kak. Jadi kita memang ya saya udah punya penghasilan, intinya gitu. Saya bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri dan keluarga kelak seperti itu. Jadi waktu yang tepat itu memang yang tepat tuh maksudnya gini, kayak teman-temanku yang lain umur 24 tahun udah pada nikah nih, aku kok belum nikah gitu ya. Itu sering kali itu. Kadang kita nggak sabar gitu kan, kalau lihat nggak sabar teman-teman yang lain udah pada nikah, udah bawa anak gitu, kok aku belum, kayak gitu. Kan bisa lihat di YouTube ya Kak, anak lucu gitu. Terus lucu-lucu gitu ya. Terus akhirnya ya udah, terus dia kembali lagi babat alas itu ya jangan ya. Jadi jangan bukan di tepat waktu, tapi waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu maksudnya waktunya Tuhan seperti itu ya. Kayak contoh saya, kalau saya mungkin sebagai seorang wanita kebetulan nikah di usia yang udah 20 ke atas ya, udah enggak 20-an gitu ya, udah kepala 3 seperti itu. Ya mungkin secara itu juga dulu ngerasa kayak loh kok teman-teman yang lain udah pada menikah, udah pada punya anak seperti itu. Tapi ya kembali lagi sabar, pasti kok Tuhan akan berikan berkat itu pada waktunya gitu ya. Jadi karena kembali lagi bukan tepat waktu, tapi di waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Berarti kembali lagi saat relationship awal tadi, kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, menunggu waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat tuh waktunya Tuhan ya, bukan waktunya saya bener ya? Bener ya, nggak salah ya? Benar Kak, betul sekali. Siap. Ya, seperti tadi yang dikatakan Kak Tersi, teman-teman pikirkan lagi. Ya itu, pikir ulang. Jadi kita nggak menjudge salah atau benar ya teman-teman, tapi kembali pikir ulang. Pikir matang-matang. Coba kalau teman-teman misalkan masih bimbang, tanya ke Kak Bimbing atau Bu Gembala atau Pak Gembala, betul. Konsultasi lebih dalam lagi norma-norma yang ada di Alkitab. Supaya kalau kita nikah kan
tidak bisa cerai ya kalau Iya, Kristen ya. betul. Dalam kekristenan tidak bisa. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup hidup. dan yang memisahkan hanyalah maut gitu. Berarti ketika kita sudah menikah, kita harus menerima apa yang sebenarnya ada dalam diri kita sebenarnya dan pasangan kita, apa begitu? Iya, betul. Jadi waktu kita pendekatan penjajakan itu juga kita sudah terbuka semuanya. Penjajakan tuh gini Kak, kayak lari-lari. Penjajakan ya. Oh, itu bajak sawah. Kuwi jenenge anu bajak sawah nek kuwi ya beda. Jadi selama kita waktu pendekatan gitu ya kita terbuka semuanya ya. Selama hampir satu setengah tahun lah, hampir 2 tahun kita saling kenal itu ya kita terbuka semuanya. Jadi jangan hanya kita nunjukin yang baik-baiknya aja gitu. Kita juga harus Maaf ya Kak, saya hidupin lagi. ya, jadi kita harus juga menunjukkan sisi buruk kita tuh seperti apa, entah gitu soal masa lalu kita, keluarga kita, kehidupan kita yang sebenarnya gitu. Jangan cuma nunjukin yang baik-baiknya doang. Nanti kalau nunjukin yang baik-baiknya doang, ketika menikah kaget loh. Kok beda karo sing pas zaman pacaran seperti kayak, itu. Loh, kok beda mek potone. Kok beda ya, betul ya contohnya gitu misalnya ya. Gitu ya. Jadi memang kucing dalam karung gitu loh. Kita nggak tahu isinya apa gitu kan. Jadi benar-benar dalam relationship juga pentingnya keterbukaan tadi ya. Jadi saling terbuka satu dengan yang lain sehingga kita tahu jeleknya pasangan kita apa, terus kita bisa nggak nerima gitu. Jadi disitulah kasih itu bekerja ya. Kalau memang sudah saling menerima ya enak-enak aja nanti jalan ya sudah kita bisa menjalani itu. Berarti itu. dalam masa penjajakan kita harus terbuka. Betul, Benar, terbuka, kuncinya terbuka. keterbukaan. Berarti itu kita penting. tidak boleh seperti kata Mas Dini ya, kita tidak boleh masuk di dalam karung, Seperti kita harus kucing terbuka dalam gitu karung. ya. Iya, terbuka Soalnya nyari apa karungnya adanya. juga susah ya Mas. Nggak cukup ya. Sekarang paper bag yang lebih modern. Iya. Ya lanjut lagi ya. Oke. Mungkin kita minta saran lagi kepada orang yang sudah berpengalaman, yang sudah sold out tapi tetap dalam norma-norma kaidah kekristenan. Siap. Mungkin saran nih kepada teman-teman kita yang mungkin seiman untuk dalam mencari pasangan hidup, apa sih yang harus diperhatikan selain keterbukaan, mungkin seperti kriteria apa yang harus diperhatikan untuk anak-anak muda. Misalkan kan kebanyakan gini, anak muda, aku rajin ke gereja, aku tak pelayanan, aku tak nyanyi haleluya supaya dilihat ceweknya. Wah, modus ya. Nah, gitu. Nanti setelah dapat, kamu kenapa nggak BL? Suaraku serak. Gitu tuh gimana Kak tip menghadapi orang-orang yang alibi pelayanan untuk mendapatkan pasangan hidup? Mungkin bisa teman-teman yang mendengarkan mungkin bisa lihat saran dari kakak-kakak kita ini yang sudah berpengalaman, masih sudah pernah mengalami hal-hal yang disebut kan Kak Tersi dan Kak Deni kan juga pernah mengalami didekati orang tapi wah ini alibi pelayanan keren tapi sebenarnya enggak keren gitu. Gimana tuh Kak cara menghadapi tips-tips seperti itu? Oke, ya kembali lagi tadi apa namanya ya oke lah kayak misalnya kayak kalau orang bilang caper ya cari perhatian ya biar dilihat sama yang dia suka gitu ya gitu. Tapi kembali lagi seperti yang tadi di topik awal kita bicara, kalau Tuhan tidak berkenan pasti itu nggak akan jadi kok gitu. Jadi semua itu kembali lagi bahwa itu dalam doa gitu. Kalau memang Tuhan berkenan pasti Tuhan akan benar-benar kasih jalan itu. Tapi kalau memang Tuhan nggak berkenan, kamu mau nyanyi kayak apapun, mau apa namanya tampil kayak manapun, jungkir balik, kalau memang Tuhan nggak berkenan, itu hatinya sama-sama nggak saling terbuka gitu. Maksudnya nggak ada aku nggak mau nerima gitu seperti itu. Jadi memang itu dibalik itu tetap libatkan Tuhan seperti itu. Mungkin Mas Deni ada saran mengenai itu kan tadi Kak Tersi membahas mengenai yang orang mencari muka ya, cari muka gitu kan. Nah, kita sebagai korban misalnya, sebagai korban orang yang cari muka kan mungkin kita tertarik. Wah, keren nih pelayanan WL, suaranya bagus sama mic-nya ketelan separuh. Wah, aku tertarik. Mungkin sebagai misalkan kita katakan korban lah Mas ini. Korban orang yang seperti wah tertarik supaya kita menghindari hal seperti itu. Apa sih yang harus kita perhatikan gitu? Misalkan seperti kita jangan terpercaya yang muluk-muluk atau apa, silakan Mas ini. Ya kalau dari saya sendiri memang
apa ya, menilai ya, ibaratnya itu kenalan itu enggak hanya apa ya, oh aku lihat pasangan saya, calon saya cantik gitu, enggak, tapi kita lihat itu kan penjajakan itu enggak hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan mungkin masih kurang ya, mungkin sampai bertahun-tahun itu kita menilai dia, kita juga terbuka gitu kan. Dari situ kita apa ya, bisa menilai, oh ini apakah benar pasangan saya atau tidak. Jadi misal kita sering pelayanan, sering tugas di berbagai macam gereja mungkin seperti itu. Tapi kalau memang apa ya namanya, kalau kita tidak sreg ya, mungkin dari segi ini bukan apa ya, bukan juga bukan kriteria saya mungkin ya, itu pasti nggak bakal apa ya, nggak bakal gitu. Iya, nggak bakal klop gitu kan. Jadi mungkin hanya awal-awal saja seperti itu. Apalagi kadang kita memiliki pasangan yang seiman atau segereja pun itu juga apa ya, mungkin beberapa orang bisa misal ini dekat sama si A si B, ternyata nggak jadi dekat ini. Kadang kita marah, kita malu nggak ke gereja gitu kan. Sering itu Kak, juga kan seperti itu, deketi ditolak hilang. Iya. Jadi cupu ya Kak ya. Jemaat mula-mula itu kayak dan mula-mula Kak prematur. Seperti itu Kak. Jadi ya kita kembali lagi harus sabar, ngikuti jalannya Tuhan gitu Kak. Nggak bisa kita semua cewek di depan kita babati semua, nggak bisa. Kalau memang nggak berkatnya Tuhan, kita mau deketin nggak seiman pun itu pasti tidak sampai di jenjang selanjutnya gitu Kak. Berarti kembali lagi ya Kak, melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan seperti itu Kak. Kita jangan tertarik bahwa kita, itu ganteng, itu cantik, hebat gitu. Jadi kita tarik sama seseorang, kita bawa dalam doa, terus kita follow IG-nya. Sorry tadi. IG-nya itu salah satu jalan untuk jalan kita sendiri maksudnya. The power of sosmed ya sekarang. BTW kan kelihatannya IG-nya Kak Tersi di private Kak. Kok waktu itu bisa di follow back gitu kan? Penasaran aku. Mungkin karena kesamaan tadi ya. Sebenarnya nggak cuma Instagram aja ya, nggak sebut merek sosmed ya, tapi dia itu semua sosmed saya di follow ya, semua sosmed saya waktu itu ya, jadi Instagram, Facebook, TikTok itu semua di follow sama dia. Ini orang keren apaan saudara. Ya itu keren. The real tadi yang tadi dia bilang apa namanya, cowok itu yang ngejar ceweknya seperti itu. Ini namanya benar-benar berjuang. Berarti kalau kita misalkan Kak Deni nggak punya TikTok, kita harus bikin TikTok gitu ya. Ya seperti itu, gitu. Namanya juga berusaha ya Kak ya. Cowok tuh selalu, jadi kita yang cewek-cewek juga lihat usahanya si cowok juga gitu ya. Keren. Menarik kisahnya Kak Deni mengenai relationship tadi, awal ketemu yang awal follow-followan, terus di follow back, kesamaan hobi, akhirnya berjuang di tengah-tengah banjir dan menyanyikan lagu sepanjang jalan kenangan. Ini fix ya Kak lagunya ya. Enggak tahu kenapa sebenarnya waktu itu saya udah kerja di tempat pekerjaan saya yang lama itu sebenarnya udah cukup lama ya. Dia juga pernah jadi pasien di situ, pernah mondok gitu. juga ya. Cuman kalau dia enggak ya kalau ternyata saya jadi pasangannya. Pas jadi pasien, jadi pasien. Belum, waktu itu kita belum dipertemukan Tuhan. Gitu. Kak. Iya. Jadi enggak ya. Berarti Kak Deni melihat, ini kok apotekernya cantik gitu ya. Saya follow BTW kok tahu IG-nya waktu itu. Ini saya korek-korek ini. Untuk penutup kok bisa tahu IG-nya, ini bisa menjadi buat tips Jeblowati dan Jeblowaters ketika teman-teman di rumah sakit dan ketemu yang ngasih obat nggak kenalan tapi tahu IG-nya, ini apa pakai cenayang. Sebenarnya memang saya dari awal belum pernah ketemu dia sama sekali, tahu informasi dia sama beratnya blank gitu Kak. Kita beratnya saya yang follow dia follow gitu ya, follow gitu kan. Terus kemudian sebenarnya itu juga ada juga yang follow back juga, tapi dari kembali lagi ke respon atau
respon yang baik gitu loh Kak. Dari respon yang baik akhirnya kita nyaman, kita tahu ini orang baik-baik memberikan respon yang baik gitu kan. Dari situ kok nyaman gitu kan. Nyaman terus kita jalan, berjalannya waktu pun juga nggak mudah gitu loh Kak. Waktu pacaran juga, itu setahun 2 tahun itu nggak mulus gitu loh Kak. Nggak mulus yang kayak jalan tol gitu. Jalan tol yang japek itu kan bambi Kak. Dari pertama pacaran sama Kak Tersi ini baratnya saya kayak mendapat dari sebelumnya pacaran mungkin cuma sebulan, 2 bulan, seminggu pernah Kak itu Kak. Sama Kak Tersi ini kok bisa bertahan ya kembali lagi dari sabar gitu ya Kak ya, ikhlas gitu kan. Jadi saling terbuka dari situ. Jadi kita sampai masa pacaran pun kita juga meskipun banyak ya cobaan melewati masa krisis ya itu kita tetap bertahan gitu Kak. Setahun hampir 2 tahun kurang lah gitu tetap kita bertahan, nggak yang namanya udah nggak sesuai putus gitu, nggak. Kita tetap masalahnya pendalaman karakter gitu. Masalahnya apa, dari situ kita saling terbuka, bisa menyelesaikan. Ya memang saya setuju sama Kak Tersi ya. Kalau kita ada masalah, selesaikan sebelum matahari terbenam. Seperti itu Kak. Jadi nggak menahan terus, nanti malah kesannya ya seperti terpendam. Iya benar ya, kayak Tuhan mengampuni kita pun juga harus bisa mengampuni juga pasangan kita dan orang lain seperti itu Kak. Berarti sebelum lagu dari terbit matahari masalah kita sudah diberesin semua. Waduh keren. Ini couple goal ini, couple goalnya. Tapi memang itu nggak mudah, itu mudah karena kita benar-benar harus saling nurunin ego itu kadang-kadang jadi orang ketiga ya. Jadi kadang-kadang aku pengen menang gitu, atau yang sebaliknya aku juga pengen menang gitu. Tapi kembali ke kasih itu tadi. Coba kita mau nggak untuk nurunin ego kita, untuk kalau ada masalah ya kita harus selesaikan gitu. Ini kita sebenarnya juga nggak yang benar-benar sudah yang paling sempurna, enggak, karena kita juga masih seumur jagung ya. Kita masih benar-benar saling yang belajar untuk saling ngerti karakter, saling menurunkan ego seperti itu. Kita masih jatuh bangun tapi kita mau sama-sama belajar. Dan yang penting kita juga bisa sampai di tahap ini karena keduanya sama-sama saling berjuang ya. Kalau yang berusaha satu doang capek ya. Atau yang berusaha cowoknya doang, ceweknya nggak berjuang gitu ya. Atau ceweknya berjuang, cowoknya santai gitu. Aduh, nggak ketemu itu karena dua-duanya mau saling berjuang untuk ke arah satu tujuan yang sama ya pasti akan mencapai goalnya itu. Berarti kesetaraan untuk memperjuangkan bersama. Betul, gitu. Jadi berjuang, sama-sama saling berjuang. Terima kasih ya Kak Denny, Kak Tersi atas waktunya. Wah, sharingnya mungkin bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang sedang memperjuangkan relationship. Itu ilat dewe lah di tempat relationship ya. Intinya relationship itu hubungan teman-teman. Kita harus menjaga tadi. Yang pertama terutama melibatkan Tuhan, lalu kita menjaga seperti tadi keterbukaan, terus kasih ya Kak. Terus ya intinya seperti yang diucapkan tadi teman-teman, saya agak lupa. Terima kasih Kak Denny, Kak Tersi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih Kak Gesang. Tuhan berkati. Amin.